Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada satu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya sedang duduk bersimpuh mengerumun, lalu tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabat, siapakah orang yang paling cerdas di dunia ini?" Sahabat hanya menjawab, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu Rasulullah menjawab, menjelaskan, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan memperbanyak bekal untuk mati. Jadi keterangannya adalah kalau zaman sekarang bahwa orang yang cerdas itu bukan akademisi, profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Karena kita tahu, kita mengerti, kita sadar bahwa kita akan kembali ke akhirat untuk selama-lamanya. Di dunia sering khotib sampaikan di sini hanya satu hari bahkan setengah hari. Satu ketika nanti kita ditanya oleh Allah, ketika dibangkitkan dari kubur, Allah bertanya langsung, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin?" Lalu kita menjawab, "Qalu labisna yauman aw ba'da yaum." Berapakah lama kamu hidup di muka bumi? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kau tinggal di bumi? Lalu kita menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di bumi hanya satu hari bahkan setengah hari. Ini diulang 3 kali di dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Kalimat yauman aw ba'da yaum hanya disebut 3 kali dalam surat Al-Mu'minun 112 113, Al-Kahfi ayat 19, kemudian Al-Baqarah ayat 259. Kemudian diterangkan oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Hajj ayat 47, "Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Sering khotib uraikan di sini bahwa kalau kita mengkonversikan waktunya Allah dengan waktunya manusia, khotib pernah bertanya kepada ahli matematika dari UI, berapa Prof kalau ada orang yang hidupnya 85 tahun, di mata Allah itu berapa jam ya? Setelah dikalkulasikan dengan jelimet, dengan teliti, ternyata kalau ada orang yang hidupnya 85 tahun, di mata Allah cuman 11 jam lewat 5 menit. Jadi hidup kita ini singkat masanya, sebentar berlalunya dan pendek usia. Lalu bagaimana menyikapi hidup yang singkat ini, yang sebentar ini? Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, agar kita meninggal dalam dalam keadaan husnul khotimah. Syukur-syukur kita bisa meninggal mati syahid seperti Sayyidina Hamzah paman Rasulullah.
Kemudian di akhir zaman sekarang siapa yang contoh orang yang matinya berkualitas? Khotib sampai hari ini sering mendoakan, walaupun saya tidak pernah tatap muka, tidak pernah bertemu, tapi saya mengagumi orang yang satu ini. Siapakah dia? Yang viral antum juga kenal di TV, yaitu Ustadz yang dari Arab Saudi itu, ya, Ali Jabir. Ustadz Ali Jabir itu, Syekh Ali Jabir itu, masa-masa hidupnya itu diperuntukkan untuk Islam. Terakhir beliau bercita-cita ingin membuat hafid 1 juta hafid di Indonesia. Dan yang khotib kagumi adalah rumah satu-satunya di Rawamangun dia jual kemudian untuk membeli Al-Quran Braille untuk orang yang buta. Dan di akhir hayatnya dia masih punya utang karena menghajikan seorang anak yang dari Garut yang sedang mengaji di ruko di Bandung. Karena tidak punya makanan, tidak punya minuman, dia baca Al-Quran. Dia kagumi, akhirnya dia berangkatkan umroh. Jadi ini orang totalitas, semua hidupnya, semua konsentrasinya diperuntukkan untuk Islam. Itu contoh orang yang matinya berkualitas. Jadi berjuang Islam bukan hanya sambilan, tapi fokus dia. Bagaimana dia wafatnya berkualitas. Karena sekali lagi sesuai dengan komitmen kita bersama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu dibuktikan oleh Syekh Ali Jabir. Satu-satunya. Maka khotib berharap nanti kalau khotib umroh kembali akan mampir ke keluarganya. Ini pasti bukan keluarga sembarangan. Dia tidak pernah bangga nasab, tidak pernah bangga sebagai keturunan, tetapi dia merasa bangga sebagai pejuang Islam. Itulah contoh orang yang mati berbobot. Ikhwan fillah, adalah satu hadis yang pendek. Apa dikatakan? Likulli birrin fawqa birrin. Setiap kebaikan di atasnya ada kebaikan. Orang yang sudah bersyahadat itu baik, tapi di atasnya ada yang lebih baik, yaitu sholat. Kemudian di atasnya lagi ada zakat, membayar zakat. Di atasnya lagi ada bulan suci Ramadan. Di atasnya lagi ada orang yang mabrur karena pergi haji. Lalu paling atas adalah orang yang mati syahid. Likulli birrin fawqa birrin illa musyahidan. Di atas kebaikan ada kebaikan, tapi yang paling puncak kebaikan adalah orang yang mati syahid. Khotib yakin Syekh Ali Jabir itu orang yang mati syahid. Ya, tapi jarang orang tahu. Khotib yakin seandainya nanti di Tangerang ada kebanjiran, pasti akan muncul jenazah masih utuh. Sebagaimana Sayyidina Hamzah radhiyallahu an pada tahun 2013 terlihat Madinah hanyut, banjir, lalu ngambang jenazahnya Sayyidina Hamzah masih utuh, bekas irisan telinganya mengalir darah, dadanya yang dibelek mengalir darah. Kita yakin, hakul yakin, itulah orang yang matinya berbobot. Dan masih banyak yang justru tidak tenar, yang justru tidak mau diekspos. Banyak di antaranya adalah tadi Syekh Ali Jabir, kemudian yang di Jawa Tengah itu, ya, yang ketika digali kuburnya Mbah Maimun itu masih utuh kain kafannya, ya, sehingga pemerintah Saudi Arabia untuk tidak memindahkan kuburan tapi terus ditanam seperti Syekh Nawai Al-Bantani, kuburnya masih utuh. Hadirin, di dunia saja sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi khotib ingin menguraikan sedikit kenapa orang yang bersyahadat, andaikan dia mati bisa tergolong husnul khotimah. Ada seorang Yahudi punya anak remaja sakit menaun, tidak pernah sembuh, sudah pergi kemana-mana, ke tabib, ke dukun, karena dia Yahudi bebas mencari guru, mencari pengobat, ya.
Tiba-tiba sang ayah karena capeknya memelihara yang tidak kunjung sembuh ini, nanya sama anaknya. Ini mestinya tidak boleh menurut kode etik dokter, nggak boleh diungkap. Tapi ini seorang ayah nekat. Nak, ayah sudah capek melihara kamu. Sekarang pesannya apa yang terakhir untuk ayah? Baik Pak, kalau gitu tolong panggilkan Nabi Muhammad. Loh, nah kita Yahudi kenapa manggilnya Muhammad? Kan ayah bilang tadi pesan terakhir apa? Ambil, panggil. Ayahnya nurut, kemudian Rasulullah sampai di rumahnya. Lalu berkata, nah ada apa kau panggil kami? Begini ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dia panggil gitu. Ayahku sudah berpesan, pesanku aku. Yang terakhir apa? Aku pesan terakhir panggil Nabi Muhammad. Sekarang saya minta, tolong nasihati saya ya Muhammad sebelum aku mati. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, nah sebaiknya sebelum kamu mati bersahadat lagi. Akhirnya nurut dia, syahadat.